Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat datang dalam ibadah Kamis Putih. Pada hari raya ini, kita berkumpul memperingati penderitaan Kristus, serta menghayati keteladanan dan perintahnya untuk saling mengasihi. Di dalam kasih Kristus, terimalah salam persaudaraan. Salam. Shalom. Tuhan Allah beserta saudara-saudara. Rohnya menyertai saudara. Untuk menyatakan salam dan kasih di antara kita, disilakan saudara-saudari memberi salam satu dengan yang lain. Dimulai. Marilah kita beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 18 ayat 1 sampai 2. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir sungguh hadir di jemaat yang kudus, Dia hanya banyak Kudus. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Marilah mengarahkan seluruh kehidupan kita dalam persekutuan yang akrab dengan Tuhan. Jemaat diundang bangkit berdiri. Kita berhimpun dan bersekutu di sini, di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama anaknya Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Pertolongan kita hanya ada di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan itu pengasih dan penyayang, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus Maha Kasih, kami bersujud di kaki salib-Mu mengenang saat-saat ketika Engkau menghadapi penderitaan dan kematian-Mu demi menggantikan sekaligus menyelamatkan kami orang yang berdosa. Engkau benar, adil dan kudus, namun Engkau telah menderita sengsara. Engkau penuh kasih dan lemah lembut, namun Engkau disiksa sampai mati di kayu salib. Kami sungguh bersyukur dan berbangga hati karena penderitaan dan maut tidak mampu mengalahkan kasih dan kebenaran-Mu. Bahkan ketika Engkau di kayu salib masih mampu menunjukkan kasih dan pengampunan. Kuduskanlah hati kami agar kami sungguh-sungguh merasakan dan menghayati penderitaan-Mu demi keselamatan kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 355 ayat 1. Yesus memanggil. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat baka. Jangan sesat dengan sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang di rumah yang
Pembacaan pertama dari firman Tuhan diambil dari Keluaran pasal 12 ayat 24 sampai 28. Beginilah firman Tuhan. Kamu harus memegang ini sebagai ketetapan sampai selama-lamanya bagimu dan bagi anak-anakmu. Dan apabila kamu tiba di negeri yang akan diberikan Tuhan kepadamu, seperti difirmankannya, maka kamu harus pelihara ibadah ini. Dan apabila anak-anakmu berkata kepadamu, apakah artinya ibadahmu ini? Maka haruslah kamu berkata, itulah korban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir, ketika ia menulahi orang Mesir, tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita. Lalu berlututlah bangsa itu dan sujud menyembah. Pergilah orang Israel lalu berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa dan Harun. Demikian diperbuat mereka. Kitab nyanyi dari Kidung Jemaat nomor 368 ayat 1, pada kaki salibmu. Yesusku berlindung, air hayat Golgota, pancaran yang agung, salibmu, salibmu yang kumuliakan hingga dalam sorga kelak ada penghentian. Saudara-saudara, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Sebab itu dengan penuh kerendahan hati, marilah kita menghadap Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Jemaat diundang bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, kami mengaku tidak ada yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat kami selain Tuhan Yesus Kristus. Sebab itu kami datang mencari ketenangan dan penghiburan jiwa kami kepada Kristus. Kami sangat menderita oleh dosa-dosa kami. Sungguh kami tidak dapat membebaskan diri dari kuasa dosa yang membelenggu kami. Kami sering gagal mempercayai Tuhan sepenuhnya. Iman dan pengharapan kami kepadamu sangat rapuh, dan kasih kami kepada sesama sangat lemah. Kami sering melakukan kesalahan yang sama. Kami melakukan yang jahat di tempat tersembunyi atau secara terang-terangan, sendirian atau bersama-sama dengan orang lain, baik melalui perkataan atau perbuatan. Kasihanilah dan bebaskanlah kami, ya Allah, dengan kuasa kasih dan penebusan Kristus. Diberikan kesempatan bagi jemaat untuk berdoa dalam hati masing-masing, untuk mengaku dosa secara pribadi di hadapan Tuhan. Kasihanilah kiranya kami, ya Tuhan, dan ampunilah seluruh dosa-dosa kami. Amin. Kita sambut dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 42, Tuhan kasihani. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami.
berita pengampunan dosa. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, Dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Jemaat dipersilakan duduk. Amanat saling mengasihi. Galatia pasal 6 ayat 14. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 401 ayat 1, makin dekat Tuhan. Makin dekat Tuhan kepadamu, walaupun saliblah mengangkatku. Inilah laguku, dekat kepadamu, makin dekat Tuhan kepadamu. Pembacaan pertama, Yohanes 13 ayat 1 sampai 17. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyikanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku? jawab Yesus kepadanya, Apa yang kuperbuat, engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak. Kata Petrus kepadanya, Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. jawab Yesus, Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Kata Simon Petrus kepadanya, Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku. Kata Yesus kepadanya, Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, Tidak semua kamu bersih. sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu,
supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Pembacaan kedua, Yohanes 15 ayat 9 sampai 17. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu. Kasihilah seorang akan yang lain. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 401 ayat 4, makin dekat Tuhan. Batu deritaku kan ku bantu menjadi betelku, kokoh teguh. Jiwaku berseru dekat kepadamu, makin dekat Tuhan kepadamu. Pembacaan kedua dari firman Tuhan diambil dari Perjanjian Baru, Matius pasal 26 ayat 26 sampai 29. Beginilah firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Barang siapa yang bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar."
Sekarang diberikan kesempatan kepada jemaat untuk menyerahkan persembahan yang pertama, kedua, dan ketiga. Kiranya pemberian kita sepadan dengan kemampuan dan berkat yang telah kita nikmati melalui persekutuan yang akrab bersama Tuhan. Dan terlebih dahulu renungkanlah firman Tuhan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sambil mengumpulkan persembahan syukur kepada Tuhan, jemaat bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 393 ayat 1 sampai 3. Tuhan betapa banyaknya. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Jemaat yang terkasih, marilah dengan sukacita membawa dan menyerahkan persembahan syukur kepada Tuhan sambil bernyanyi dari buku Zinunda nomor 261 ayat 1, 2, dan 6. Ya Yesus mengapa sembata ma o Yesus mange Yehova ma andeke fahu zumangeni o hema keme. Ya Mari kita berdoa. Puji syukur kami haturkan kehadirat-Mu, yalah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, yang kami kenal dan kami sapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa, kami mengucap syukur Kau telah menyertai, melindungi, dan memberkati di dalam kehidupan kami ya Bapa. Dan pada saat ini kami telah mengumpulkan sebagian berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Terimalah ya Tuhan, agar persembahan ini menjadi persembahan yang hidup, yang harum, yang berkenan di hadapan-Mu. Dan kepada setiap tangan-tangan, baik yang sudah memberi maupun yang belum sempat memberi, Engkau berkati ya Bapa di dalam kehidupan mereka, di dalam setiap usaha, pekerjaan, dan keluarga mereka Bapa. Juga kami berdoa bagi setiap yang mengelola persembahan ini ya Tuhan. Engkau berikan hikmat pengetahuan agar melalui persembahan ini kerajaan-Mu di muka bumi ini
boleh disebarluaskan Bapa. Terima kasih Bapa, inilah doa kami yang jauh daripada sempurna, yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dan Penebus dosa kami yang hidup. Amin. Marilah bangkit berdiri bersama dengan orang Kristen di segala abad dan tempat. Marilah bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita bernyanyi dari PKJ 15, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kita berdoa. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami merayakan dan memperingati detik-detik persiapan pengorbanan-Mu bagi dunia ini untuk menghadapi kematian di atas kayu salib. Ini kami di hadapan-Mu dalam ibadah malam Kamis Putih ini. Kami bersembah sujud untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, dan secara khusus pada malam ini kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati dan urapi hamba-Mu ya Tuhan, jadikan menjadi alat kebenaran untuk penyampaian firman-Mu, dan siapkan setiap hati seluruh jemaat-Mu yang beribadah di rumah masing-masing saat ini. Berfirmanlah di tengah-tengah kami ya Tuhan,
karena kami rindu untuk mendengarkan sapaan firman. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, pada malam ibadah Kamis Putih ini, renungan atau firman Tuhan yang kita renungkan dikutip dari 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai dengan 32. Demikianlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan atas aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan atas aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi, barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu, banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama dengan dunia ini. Demikian pembacaan firman Tuhan. Salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang sedang beribadah di rumah masing-masing saat ini. Salam, selamat malam. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, situasi dan karakteristik dari Jemaat Korintus sangat dikenal dan sangat difahami oleh Paulus. Kehidupan di kota Korintus begitu majemuk, dan situasi ini mempengaruhi cara pandang dan pola hidup keseharian mereka. Dan cara pandang ini, situasi ini mempengaruhi juga kehidupan beribadah mereka, bahkan mempengaruhi dalam cara mereka memahami ajaran-ajaran yang benar dari rasul-rasul Kristus. Mengetahui situasi ini, Paulus menuliskan surat ini untuk menasihati mereka, untuk menasihati cara hidup mereka yang bejat, yang kurang teratur, dan cenderung mementingkan diri sendiri. Sehingga nilai persekutuan tidak begitu terasa dalam pertemuan-pertemuan ibadah mereka. Ini boleh kita bandingkan Bapak Ibu dari 1 Korintus pasal 11, khususnya di ayat 20-21. Di sana dituliskan, apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Sebab pada perjamuan itu, tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Sehingga setiap ada perjamuan makan mereka, dan disusul dengan perjamuan kudus, maka arti dan makna perjamuan kudus tidak mereka rasakan sama sekali. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, malam ini memang kita membahas tema tentang perjamuan kudus. Menurut Paulus dan para reformator bahwa
Perjamuan kudus itu ditetapkan oleh Kristus sendiri. Perjamuan kudus itu bukan hasil pemikiran manusia. Jadi perjamuan kudus itu adalah tubuh dan darah yang benar dari Kristus, yaitu tubuh dan darah yang diberikan kepada kita. Dan itu bisa dilakukan melalui roti dan anggur yang dimakan dan diminum menurut firman Tuhan yang ditetapkan sendiri oleh Kristus. Firman Tuhan itulah yang membuat perjamuan kudus itu menjadi perjamuan kudus, dan firman Tuhan itulah yang membedakannya, sehingga perjamuan kudus itu bukanlah sekedar roti dan bukanlah sekedar anggur, melainkan tubuh dan darah Kristus. Ajaran Luther tentang ini, tentang perjamuan kudus ini, sering disebut dengan istilah konsubstansiasi, yang artinya roti dan anggur itu tidak berubah menjadi tubuh dan darah Kristus, melainkan tubuh dan darah Kristus itu mendiami roti dan anggur, sehingga ada dua zat atau ada dua substansi yang sama-sama terkandung dalam roti dan anggur itu. Sehingga melalui sakramen perjamuan kudus itu mengingatkan kita bahwa tubuh dan darah Kristus itu adalah satu-satunya korban yang sempurna yang dipersembahkan kepada Allah untuk penebusan semua orang di atas kayu salib. Dan ini diberikan melalui sakramen dengan rahmat dan berkat. Pengampunan, hidup, dan keselamatan sungguh-sungguh ditawarkan kepada semua orang melalui perjamuan kudus itu. Tetapi baik pengampunan, baik hidup, maupun keselamatan hanya dapat diterima oleh orang-orang yang percaya kepada firman Tuhan itu sendiri. Oleh karena itu Bapak Ibu, perjamuan kudus itu adalah karunia Allah untuk kita. Oleh sebab itu perjamuan kudus itu harus diterima dengan percaya dan merayakannya dengan cara yang benar. Perjamuan kudus itu adalah anugerah Allah. Perjamuan kudus itu adalah janji tentang pengampunan dosa yang dikokohkan oleh kematian anak Allah itu sendiri. Oleh sebab itu, janji ini harus diteruskan dan dibagikan kepada setiap orang yang percaya. Itulah sebabnya Luther sangat menekankan kata percaya dalam sakramen perjamuan kudus itu. Karena perjamuan kudus itu adalah suatu janji, maka itu harus diterima dengan percaya dan iman. Janji ini dapat didengar dari firman yang diucapkan melalui kata-kata penetapan dalam perjamuan kudus itu sendiri. Luther menjawab bahwa pengampunan dosa hanya terkandung di dalam firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih, untuk menikmati berkat perjamuan kudus itu, maka hal pentingnya harus diperhatikan oleh setiap orang percaya setiap kali melaksanakan perjamuan kudus adalah mengingat pengorbanan Yesus, mengucap syukur atas segala hal, dan percaya pada janji Yesus bahwa Ia akan datang kembali, dan setiap orang harus menjalani hidupnya yang kudus sebagai orang beriman. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, selanjutnya Paulus dengan jelas mengajarkan bahwa barang siapa dengan cara yang tidak pantas makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri sebelum makan roti, sebelum minum cawan itu. Apakah ia sungguh-sungguh percaya kepada Kristus, percaya kepada perkataannya, bahwa tubuh dan darah Kristus itu diserahkan untuk ditumpahkan demi keampunan dosa setiap orang. Bapak, Ibu, dan Saudara, sebagaimana tahun-tahun setiap ibadah, setiap kita merayakan Kamis Putih atau Jumat Agung atau Paskah,
kita juga menerima sakramen perjamuan kudus. Kita bisa berbagi roti kehidupan, berbagi anggur kehidupan. Namun di tengah-tengah situasi yang kita hadapi saat ini, hal itu tidak mungkin kita lakukan secara bersama-sama di gereja, di tempat ibadah kita sebagaimana biasanya. Namun kami percaya bahwa situasi ini tidak mengurangi hikmah apa yang dirasakan oleh saudara-saudara pada malam kita melaksanakan ibadah Kamis Putih ini. Bahwa walaupun kita beribadah di rumah masing-masing, kita dipersatukan di dalam tubuh dan di dalam darah Yesus Kristus bagi kita semua. Maka sebagai renungan kita pada malam hari, bahwa perjamuan kudus itu adalah respon syukur kita terhadap keselamatan dan mendorong kita untuk tetap setia kepada Kristus. Di samping itu, kita juga diingatkan untuk berefleksi sejauh mana kehidupan kita layak dan kudus di hadapan Allah sebagai tubuh Kristus, dan seberapa banyak kita membagikan karya Yesus kepada setiap orang sehingga mereka pada akhirnya juga bisa mengambil bagian dalam perjamuan kudus itu. Kita juga sambil menantikan kedatangan Kristus supaya pada akhirnya sama-sama dalam perjamuan kudus dengan Tuhan di surga nantinya. Ini harapan kita. Ini adalah iman kita. Bahwa kita percaya, kita meyakini bahwa Tuhan kita tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan Yesus memberkati kita melalui pemberitaan firman Tuhan pada malam hari ini. Amin. Ayat hafalan bagi kita dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 53. Demikian, maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang baik, Bapa yang selalu memberikan kebaikan buat kehidupan kami. Pada malam hari ini, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu, di mana kami sudah memuji dan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman yang disampaikan oleh hamba-Mu dapat menjadi kekuatan dan pedoman hidup kami untuk melanjutkan kehidupan. Kami juga mengucap syukur atas berkat yang telah Engkau berikan, di mana kami sudah memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kami. Bahkan juga kehidupan kami biarlah menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Terimalah semuanya itu Tuhan, karena kami berikan itu melalui ketulusan hati kami, bukan keterpaksaan, tetapi itu sebagai bukti ucapan syukur kami atas berkat yang sudah Tuhan berikan bagi setiap kami. Bagi saudara kami yang belum dapat memberikan, Tuhan berkati juga mereka. Secara khusus pada malam hari ini ya Tuhan, kami berdoa syafaat buat keluarga-keluarga anak-anak Tuhan, dimanapun mereka malam hari ini. Dalam ibadah Kamis Putih ini, kami percaya juga Engkau memberkati mereka. Engkau memberkati setiap ayah dalam keluarga. Engkau memberkatinya dalam setiap pekerjaan dan aktivitas. Walaupun saat ini mereka sedang beraktivitas di rumah masing-masing, kami percaya Engkau berikan kelancaran dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam segala kegiatan. Tuhan berkati mereka. Biarlah kehidupan mereka menjadi kesaksian di hadapan Tuhan dan juga di tengah-tengah dunia ini. Kami berdoa buat para ibu rumah tangga. Kiranya Tuhan berikan hikmat dan kesehatan selalu dalam mengurus rumah tangga, baik mereka dalam mendidik anak-anak. Kiranya Tuhan berikan kesabaran, juga terus berikan penyertaan-Mu agar dapat menjadi istri yang baik, yang selalu rindu beribadah kepada Tuhan. Apapun yang menjadi pekerjaan dan pergumulan mereka, Tuhan berkati mereka ya Bapa.
Kami juga berdoa buat anak-anak yang masih dalam bangku pendidikan. Tuhan sertai dan berikan kepintaran buat mereka dalam menuntut ilmu. Berikan jalan yang terbaik buat anak-anak-Mu. Tuhan, biarlah mereka mencapai cita-cita mereka. Biarkanlah anak-anak ini menjadi anak-anak yang berguna bagi orang tua, berguna bagi negara, terlebih berguna bagi pekerjaan Tuhan. Masih banyak yang kami ingin sampaikan dalam doa ini Tuhan. Tetapi kami yakin Tuhan lebih tahu apa yang terpenting dalam kehidupan kami. Oleh karena itu dalam iman dan kepercayaan, kami percaya bahwa Tuhan menganugerahkan yang terbaik bagi setiap kami. Ini doa kami yang tidak sempurna ini ya Bapa. Sempurnakanlah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya damai sejahtera Allah yang selalu menyertai saudara-saudara dimanapun saudara berada saat ini, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kita bernyanyi memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 407 ayat 1. Tuhan, Engkau gembala kami. Tuhan, Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Kita saat teduh sejenak. Yahoo.